bukan dari diri sendiri ya. Oke. Membosankan emang cerita lo. Cerita lo sangat membosankan. Gue termasuk mas orang-orang kayak gitu. Hah? Orang-orang termasuk lah ya. Gua pernah. Ya gue ada beberapa ciri-ciri. Satu itu sering mempertanyakan dirinya itu siapa. Tuh, jadi secara keseluruhan itu sering ditanyain. Atau mungkin yang berkaitan sama aspek kehidupan dia suka nanyain. Iya macam-macam aspek kehidupan tuh banyak banget. Itu ada aspek rokok, ada aspek besi, aspek kayu. Itu bisa nggak ya? Maksudnya yang kayak canda itu tadi. Iya, tapi maksudnya lu ngomong rokok kayak misalnya orang yang biasa ngerokok tiba-tiba harus berhenti. Enggak sih. Itu nggak termasuk krisis identitas. Enggak. Beda ya? Enggak, itu lebih ke mau tobat ya? Nggak punya duit ya. Atau paru-parunya tinggal satu. Gila lu. Ya ada yang Mana ada dioperasi. manusia paru-paru satu? Karena dioperasi karena kebanyakan ngerokok. Oh iya. Ada Satunya lagi pakai kantong udara. bokapnya temen gua. Satunya lagi pakai kantong udara. Enggak, satu doang. Jadi dia ngerokok. Jadi ini kalau Kalau nggak salah kanker Napas. paru-paru harus dipotong. terus kalau napas yang ngembang cuma sebelah dong. Ya mungkin gua nggak tahu. Gua nggak tahu beneran ya. Iya, Gua nggak tahu beneran nih. Ini Maksudnya gua nanya beneran. bokapnya temen gua. Serem juga ya. Bener. Masih mau ngerokok. Asik, ini campaign. Masih lah. Gue iblisnya di sini. Tapi maksudnya itu kan juga kayak suatu rutinitas kan yang tiba-tiba harus berhenti. Rokok. Tapi orang menurut gue juga apa ya? Ya mungkin ini bukan krisis identitas, tapi menurut gue cirinya sama loh. Maksudnya orang akhirnya uring-uringan, kayak bingung, akhirnya stres sendiri, iya nggak sih? Lu kan ngerokok, lu pernah berhenti total nggak tiba-tiba? Pernah. 2 bulan. Sempet kayak sempet kayak mengalami fase kayak uring-uringan, kayak lu biasa ngerokok tiba-tiba Enggak. nggak bisa nih. Enggak. Fun fact ya, gue tidak bisa ketergantungan. Gue juga sih. Gue nggak bisa ketergantungan sama apapun. Gue juga. Sama rokok nih, misalnya nggak ada rokok ya udah gue nggak apa-apa. Nggak yang kayak, waduh gue harus ngerokok, enggak. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak tahu lu pernah gue ceritain atau enggak, gue tuh dulu ngerokok tapi kecepetan. Udah ya? TK. Udah pernah cerita ya gue? Belum. SMP. Oh. SMP kelas 2 apa kelas 1? Kelas 2. Lu kecepatan gue apa mas? Yang aktif. Iya. Lu kapan? Saya juga Sama salah satu. Iya berarti sama. Itu aktif tuh kayak misalnya 6 bulan bener-bener yang kayak tiap hari bla bla gitu kan. Terus lama-lama gue mikir, anjir gue bakar duitnya. Oh. Pada saat itu karena duit gue kan masih ketergantungan sama orang tua. Iya betul. Jadi gue bakar duit, gue nggak bisa ini, nggak bisa ini, masa gara-gara ini doang. Dan gue bukan yang kayak, walaupun gue 6 bulan terus-terusan, gue tidak dapat Feel-nya ya? feel dan tidak merasa ketagihan sama sekali. Oh iya. Lebih kayak, orang temen gue pada ini Ya social smoker aja gitu kan. social smoker yang bener-bener kayak yang kalau ketemu orangnya aja, tapi kan ketemu orang sekitarnya aja, tapi ini bener-bener yang tiap hari. Kayak misalnya orang pada lagi rame kayak gini nih umur-umur gua. Lu FOMO. Nggak FOMO sih. FOMO sebenarnya. dong. Ya gue nggak fear of missing out. Gue tidak takut jadi berbeda. Terus? Pada saat itu kan akhirnya gue lepas. Iya benar sih. Nah akhirnya bener-bener gue lepas tuh bener-bener blok, berhenti total. Sekarang rokok, besok yang enggak seterusnya sampai sekarang. Gue nggak ketagihan jujur aja. Gue karena terbiasa aja. Kalau misalnya ini nggak ada, kayak hari ini misalnya nih gue nggak ngerokok sampai besok nih, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Gue emang nggak, cuma emang karena terbiasanya aja sih. Jadi kayak nggak, bukan kebutuhan juga. Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 1 ya. Nomor 1 panjang jadi sambung-sambung kerokok. Betul. Nomor 2, itu mengalami konflik pribadi yang besar karena pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada diri sendiri. Jadi kayak ini konflik batin ya. Ya jadi kayak konflik batin. Gue sering banget kayak gini. Apalagi kalau malam jam 12, jam overthinking. Ngaku lo. Ngaku lo semua, pasti lo semua pada jam-jam Gitu di kamar mandi. Biasanya di kamar mandi tuh suka yang tiba-tiba orang jadi kayak Otak gue beda di kamar mandi ya. banyak pikiran. Kayak misalnya lu lagi pup atau apa gitu ya. Terus tiba-tiba lu diem. Oh, gue di kamar sih sambil tiduran. Ya, itu juga bisa. Maksudnya kan kadang-kadang momen bengong lu itu biasanya kalau nggak di kamar mandi, di kamar atau malam-malam kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Oh iya benar. Tapi lu pemicunya apa? Triggernya? Karena pertama karena bengong tiba-tiba muncul aja. Muncul abis itu kayak anjir, kok gue cuman gini-gini aja ya. Gue trigger itu karena gue kepikiran ada konten TikTok, terus backsoundnya glimpse of us itu,
Terus kayak zoom, kayak deket gitu loh. Kameranya tuh kayak ngedeket gitu. Banget dah. Terus gue ketika anjir kok gue kayak gini. Iya, terus gue kayak terus gue kayak anjir kok gue hidup gue begini ya. Iya kan? Itu trigger gue, jujur itu trigger. Akhirnya mikir kayak pertanyaan-pertanyaan sendiri. Anjir gue pengen kayak gini tapi bisa nggak ya? Gue jatuhnya jadi mesti ngapain? Parahnya gue itu gue sering ngeremehin diri gue sendiri. Kalau gue akhirnya jadi kayak pusing sendiri, nggak ngantuk gue hilang, terus kayak stres kayak anjing gue mesti ngapain gitu. Iya. Muter ujungnya walaupun nggak dapet juga tapi kayak ya stres. Tapi jadi capek sendiri, yang paling parahnya itu. Tapi masalahnya gue harus mikirin itu. Tapi menurut gue tuh cuma ngikutin ego doang gak sih? Apa? Ngikutin ego doang, mikirin itu tuh. Enggak. Overthinking gitu. Karena menurut gue kebetulan yang masuk pemikiran gue adalah misalnya, aduh gue nggak bisa gini-gini aja nih, gue harus lebih semangat lagi nih kerjanya atau apa kayak gitu loh. Jadi stres mikirin kayak misalnya mikirin konten, anjing gue nggak bisa nih kayak gini-gini aja. Kalau mau nyaman nih gini, kita ngelanjutin apa yang udah kita jalanin aja. Cuman masa tahu nggak works kita mau biarin aja. Iya benar. Jadi akhirnya gue kayak oke stres tapi emang harus dipikirin. Nah kalau gue bedanya lu sama gue, kalau lu dipikirin gitu kan, kalau stres gitu misalnya dipikirin, dicari solusinya gitu. Nah kalau gue nikmatin. Jadi kayak ya udahlah gitu. 3. Ya udahlah, dengerin dulu. Ya udahlah, nanti baru besoknya baru ketemu. Oke, kita apa yang lakuin ya gitu. Soalnya gue kalau stres gitu nggak bisa gue sendiri. Kalau stres gitu gue butuh orang lain. Anjing. Membosankan banget cerita gue anjing. Sangat membosankan cerita gue anjing sampai ngantuk. Brengsek. Dan gue mau beli besok aja lah. Aduh kepentok HP gua. Enggak iya. Nggak, udah. Apa gimana? Nomor 3. Pas banget gue lagi nggak ngomong gua. Iya. Udah nomor 3 dah. Sedang menghadapi masalah atau perubahan besar yang mempengaruhi pendapat mengenai diri sendiri. Hah? Ini bukannya sama kayak nomor 2 ya? Mirip nggak sih? Kalau kedua tuh dia bertanya-tanya terus lama-lama dia konflik batin. Kalau itu emang dia kayak sedang lagi ada problem aja gitu. Terus dia Berarti ini dari luar, bukan dari diri sendiri ya? Oke. Membosankan emang cerita lo. Cerita lo sangat membosankan. Nguapnya gede banget lo, gila kesedot gue barusan. Coba lu jelasin nomor 3. Coba lu nguap lagi dah. Kayak lebih menarik lo nguap dah. Judulnya nguap sepanjang video. Apa gimana? Lu bisa jelasin nggak? Gue kurang nangkap deh. Iya, intinya kalau nomor 3 ini misalnya lagi ada masalah dari lu. Berisik ya ini, ntar gue copot hordeng. Ini pokoknya lagi ada masalah dari eksternal aja intinya begitu. Yang mempengaruhi diri sendiri. Tuh, nah itu misalnya wah gila bener-bener lo ngomong. Gue nggak nguap. Ngucek-ngucek mata lo. Gatel dari tadi gue kelilipan bulu mata. Misalnya ditegor gitu apa siapa gitu sama tetangga gitu misalnya, yo lu berisik bla 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 misalnya udah malam, itu tuh terjadi overthinking tuh dia tuh malam. Emang iya? Enggak sih, nggak tahu gue. Oke, yang terakhir adalah terus mencari arti dan makna hidup serta hal-hal yang membuat Anda termotivasi dalam hidup. Hah? Intinya sih sebenarnya kenapa ini ciri-ciri krisis identitas adalah karena dia terus mencari arti hidup. Jadi nggak ketemu-temu dan dia mencari hal-hal yang apa nih yang bisa memotivasi. Jadi dia masih bingung. Intinya krisis karena dia masih bingung. Iya benar-benar. Gue mesti ngapain supaya gue lebih semangat? Gue mesti hidup ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya belum dapat turning point kan gitu. Makanya punya agama. Karena ketika lo punya iman, lo punya at least pegangan, ya lo punya tujuan. Menurut gua ya. Tapi emang benar sih. Menurut gua. Benar-benar. Kalau lu disclaimer menurut gua. Ntar ada yang motong. Masuk TikTok terus FYP langsung kena. Ini lu potong rambut ya maksudnya? Ini juga. Iya. Celana maksudnya, celananya gua potong tuh. Rekam lagi. Rekam lagi. Cara lu cari ananggung ya. Ini kayak ini tau gak lu? Lu tau yang nonton pada nonton film Money Heist gak? Denber. Denber.
Rambut-rambutnya kayak Denver. Jadi kalau dari ciri-ciri di atas, pernah nggak mengalami krisis identitas atau mungkin lu sekarang sedang mengalaminya? Pernah sih. Kalau sesuai sama ciri-ciri yang tadi udah disebutin ya. Apa aja? Anjing ngulang lagi dong. Ya tinggal rewind aja jadi YouTube rewind. Kayaknya masih sih. Cuma nggak sedulu. Cuma di poin 2 nih masih. Masih suka konflik. Tapi gue mau protes sih sama ini orang kreatifnya nih. Ya, biarin ya, siapa tahu orang kreatif dengar karena kita syutingnya cuma 2 ya. Iya. Ini nggak ada cara menanggulangi krisis identitas. Iya. Enggak, emang kita disuruh insecure. kita disuruh stres. Stres. Bunuh diri. Gak usah hidup. Udahlah, kesimpulan aja lah. Udah. Biarin jadi sebenarnya gini, untuk cara menanggulanginya. No, Google aja lah anjing. Googling aja lah anjing. Cari sendiri atau ke psikiater. Enggak, tapi cara paling benar tuh ke psikiater sama ke ustadz. Ke orang yang profesional. Iya. Kalau dari ustadz dari sisi rohaninya. Rohani. Kalau dari sisi medis, Iya. sisi jasmani itu. Iya. Medis itu jasmani. Oke, berarti kalian harus menanggulangi dari sisi jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Intinya beriman, sholat. Ada masalah apa-apa ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Berdoa dimulai. Enggak, belum. Kan kita kesimpulan. Ayo. Kesimpulan. Krisis identitas adalah kondisi di mana kita kerap mempertanyakan tentang siapa diri kita dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Betul. Nah, kondisi ini bisa dialami oleh siapapun. Kapanpun dan dimanapun. Waspadalah. Kondisi ini bisa Kondisi ini bisa dialami oleh siapapun, mulai dari remaja maupun orang dewasa. Nah, makanya tuh rata-rata anak remaja tuh takut tambah dewasa. Nah, tapi ini krisis identitas ini tuh bisa dibilang komedi hidup aja. Bisa dibilang wajar. Udah berhenti. Wajar berhenti. Wajar wajah datar. Waduh. Namun krisis identitas juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Waduh, kayak Slenderman, wajah datar. Itu wajar rata. Nah, jika kalian sudah mengalami krisis identitas disertai gejala-gejala depresi, segera cari bantuan dengan pergi ke psikolog atau psikiater. Betul. Jadi jangan nanya sama kita. Kalian pikir bukan psikiater. Kalian pikir di sini ada jawabannya? Tidak ada. Intinya kita cuma ngetin tapi nggak ngasih tahu cara perbaikinya gimana. Ini kayak tukang elektronik bisa terima bongkar tidak pasang. Iya. Kayak di bengkel bisa bongkar nggak bisa pasang. Pokoknya entah kalau ada apa-apa, kalian ke psikiater atau psikolog, jangan ke kita. Karena kita tidak tahu apa-apa. Iya, kita aja masih bertarung melawan diri sendiri. Tapi emang paling susah itu melawan diri sendiri daripada melawan orang lain. Ini bakal dipotong, habis itu nggak dipakai apa? Nggak dipakai, dipotong masukin recycle bin. Udah gitu aja. Udah lah kalau gitu aja. Udah disclaimer dulu. Disclaimer buat semua yang kita katakan di sini, kita berdua itu hanya opini pribadi dan opini 2 orang awam. Jadi kalau misalnya ada kiranya kita ada yang salah pengucapan atau kata-kata yang menyakiti atau menyinggung satu pihak dan lainnya, mohon dimaafkan. Segitu aja kali ya. Gitu aja. Oke, segitu aja. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.